Oke, di sini kita langsung saja ya untuk membuat tentang OSPF-nya ya teman-teman. Kalian bisa buat topologi seperti ini terlebih dahulu ya. 5 mikrotik dan 5 virtual PC ya. Di sini kita buka mikrotik terlebih dahulu, konsol mikrotik. Terlebih dahulu kita masuk seperti biasa ya, admin, kita Ctrl C, kita login semua terlebih dahulu ya, seperti biasa mikrotik admin N lalu Ctrl C ya. Jangan lupa untuk membuka juga virtual PC nya ya. Kalian juga buka konsol virtual PC nya ya, kelimanya. Oke, di sini ketikkan IP address, add interface, ethers 2 dan ether 3 ya teman-teman. Jadi kita isikan saja ya, ether 2 address isikan dengan 172.16.1.1/24 atau ether. Kita buat lagi untuk virtual PC nya ya, gateway ether ketiga, addressnya 10.10.10.1/24, enter. Lalu kita coba IP address printnya, seperti itu ya, seperti di video ya. Lalu kita ke mikrotik kedua, sama seperti sebelumnya, kita IP address, add interface, headernya disesuaikan ya, header 2 address lalu 172.16.1.2/24, enter. Lalu kita buat juga yang kedua, enter. Lalu kita ubah ethernya terlebih dahulu, ethernya ether 3 ya teman-teman. Jangan lupa untuk diubah ethernya. Kita ke address, kita buat 20.20.20 ya, .1/24, dan kita buat juga di ether 1 ya. Untuk itu kita buat 172.16.2.1 ya /24, enter. Lalu kita IP address print untuk melihat, dan seperti itu ya. Lalu kita ke mikrotik 3, kita buat lagi sama seperti sebelumnya, IP address, add interface, ethernya disesuaikan. Kita ether 1 ya, di sini ether 1 address 172.16.2.2/24. Lalu kita buat juga untuk virtual PC nya yaitu 30 ya, ether 2 di ether 2 ya kali ini. IP address, add interface, ether 2, lalu IP nya kita ubah, bagian address kita ubah disesuaikan 30.30.30.1/24. lalu kita buat lagi ya di ETH ketiga yaitu 172.16.3.1 ya, itu pada ether ketiga ya. Diperhatikan ethernya
kita ubah di sini 172.16.3.1/24 ya. Ntar kita IP address print untuk lihat, dan ya seperti di video ya. Kita buat lagi di mikrotik keempat ya. Kita di mikrotik keempat, mikrotik IP address add interface. Headernya header 1 ya teman-teman, seperti di video itu. Address kita ketikkan 172.16.3.2/24, lalu enter. Kita buat lagi 4040 ya. Headernya jangan lupa diubah ya teman-teman, karena ada salah ya. Lalu kita buat lagi ya di header ketiga untuk disambungkan ke mikrotik kelima 172.16.4.1/24 ya. Lalu enter, kita IP address print. Nah itu seperti di video ya, sudah muncul. Kita ke mikrotik kelima ya teman-teman. Kita di mikrotik kelima, kita IP address add interface. Headernya header 1, kita ketikkan address lalu IP, masukkan 172.16.4.2 ya, 4.2/24, lalu enter. Kita buat lagi 50 ya di enter kedua ya, addressnya 50 ya teman-teman, lalu enter. Kita IP address print untuk melihat saja ya. Nah di sini kita buka konsol virtual PC-nya ya, untuk set IP ya. Kita buka kelimanya, kita di virtual PC ke 1, kita IP 10.10.10.2/24, lalu gateway-nya 10.10.10.1, enter. Kita enter ya. Lalu kita ke virtual PC kedua, sama seperti sebelumnya, yaitu IP 20.20.20.2/24, lalu gateway-nya 20.20.20.1 ya. Lalu enter lagi. Kita ke virtual PC ketiga, IP 30.30.30.2/24, lalu gateway-nya 30.30.30.1 ya. Lalu ke virtual PC keempat, masukkan seperti sebelumnya 40.30/24, lalu gateway-nya 40.1 ya. Lalu virtual PC kelima, kita juga sama, IP 50.50.50.2/24, gateway 50.50.50.1 ya. Nah ini sudah semua ya teman-teman. Kita show IP ya, untuk melihat apakah sudah benar. Jika sudah, setelah itu kita mencoba routing ya teman-teman. Jika sudah, kita routing SPF nya. Kita ke mikrotik ya teman-teman. Kita ke mikrotik pertama ya, setelah ini ya, setelah sudah selesai untuk IP static pada virtual PC ya. Kita ke mikrotik 1, kita IP address print ya, seperti sebelumnya. Kalau kita di sini routing OSPF add
OSPF network add interface. Routing OSPF network add area backbone, lalu network, ketikkan sesuai enter ya, urut saja ya, biar gampang urut saja. Enter 1, lalu enter 2, enter 3 ya, sesuaikan saja ya. Bila lalu routing OSPF network print untuk melihat apakah sudah benar atau belum. Sudah masuk ya, lalu kita lakukan pada mikrotik kedua, ketiga, dan keempat, dan 5 ya. Mikrotik 2, 3, 4, dan 5 ya. Kita lakukan lagi ya. Kita juga routing OSPF network add area backbone network, disesuaikan saja sesuai ether 1, 2, dan 3 ya. Bisa yang pertama ether pertama ya, ether 1 kita isikan 172.1.0/24, lalu enter. Kita buat juga untuk 20 titik kita 20.0/24, lalu enter. Kita routing OSPF network print cek. Nah, sudah ya. Nah, sudah masuk semua di sini ya. Lalu kita lakukan juga pada mikrotik ketiga, routing OSPF network add area backbone network, masukkan sesuai ether ya, masukkan saja sesuai ether yang ada, yang kalian buat ya. 30/24, lalu 172.1.3/03.0/24, lalu kita coba routing OSPF network print, lalu ya kita cek lagi, sudah ya. Di mikrotik keempat juga kita lakukan hal yang sama, itu menambahkan routing OSPF ya. Diikuti saja seperti video, atau kalian bisa mencobanya sendiri ya, karena biasanya penasaran mencoba sendiri. Lalu kita sesuaikan dengan ether yang ada. Jika sudah, kita biasa routing OSPF network print ya, untuk cek saja. Kita ke mikrotik ke-5 ya. Kita ke mikrotik ke-5. Sini kita routing OSPF network add area backbone network, sesuaikan seperti di video dan ether kalian ya, sesuaikan saja ya. Kita juga buat untuk ether yang keduanya 50/50,
24, lalu kita network print. Ini sudah semua ya teman-teman ya, kita sudah membuat routing SPF networknya ya. Lalu kita untuk ceknya adalah IP route print ya. Kalau ada yang tulisannya ADO itu adalah Active Dynamic SPF ya. Di situ masuk semua ya, dari IP 10 sampai 50 ya. Kita coba ping ke MikroTik kedua dengan ya berhasil, lalu kita coba ke 2.1 juga berhasil, lalu kita ke 2.2 juga berhasil, 3.1 juga berhasil, lalu 3.2 juga berhasil ya. Lalu kita ke 4.1 juga berhasil, 4.2 juga berhasil ya. Kita coba di MikroTik kelima, seharusnya bisa semua ya, karena pada MikroTik 1 itu berhasil semua untuk pingnya ya. Kita coba juga di virtual PC ya nanti ya. Ini kita coba juga di virtual PC, tetap bisa berhasil ya. Nah, di virtual PC pertama ya kita coba ping, berhasil ya untuk ping ke 1.1, lalu 1.2, lalu ke 2.1, lalu ke 2.2, 3.1, 3.2 dan 4.1, lalu 4.2 juga berhasil ya, berhasil semua. Itu artinya berhasil untuk routing OSPF kita ya. Nah, coba lagi pada MikroTik kita coba pada virtual PC kelima ya, berhasil untuk 1.1, lalu 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, lalu 3.2, 4.1, 4.2 berhasil semua ya. Kita berhasil praktek tentang OSPF ya. Lalu kita coba untuk default route, yaitu yang 0000 itu ya, 0.0.0.0.0.0/0 ya. Kita coba routing OSPF, lalu kita tab saja. Di situ ada command instance, lalu kita coba print. Di situ bagian distribute default ini adalah never ya, yang berarti tidak didistribusikan ya ke MikroTik 2, 3, dan 4, dan 5 ya. Nah, kita coba untuk mendistribusikan yaitu dengan command routing OSPF instant set distribute default, lalu kita pilih yang command if installed as type 1 ya, type 1, lalu enter ya jika sudah. Untuk always itu berarti kita
sebelumnya tidak mempunyai default rootnya, tapi untuk if install itu kita sudah mempunyai default rootnya. Di sini bagian distribute default sudah berganti menjadi if install as type 1 ya. Kita coba di MikroTik 2 itu sudah ada yang sebelumnya kan cuman 10 langsung. Lalu kita di sini cek lagi di IP route, di situ ada 0.0.0/0 ya, sebelumnya cuma 10 kita coba di MikroTik 5 juga sama, sudah berhasil ya. Itu untuk default route kita sudah berhasil. Itu komen yang ada ya. Terima kasih sudah menonton video saya.